Jasa Marga memprediksi lebih dari 2 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta pada periode arus mudik Lebaran 2025. Puncak arus mudik terjadi pada 3 hari menjelang Lebaran, yakni pada 28 Maret 2025, dengan volume lalu lintas mencapai 232 ribu kendaraan, naik 50% dibanding lalu lintas normal. Jasa Marga memprediksi sebanyak 2,18 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta pada periode arus mudik Lebaran 2025. Secara keseluruhan, volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari 21 Maret hingga 1 April 2025 meningkat 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan proyeksi ini merupakan akumulasi pergerakan kendaraan sejak H-10 hingga H-2 menjelang Lebaran. Pergerakan akan melalui 4 gerbang tol utama, yakni gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Ciawi, dan gerbang tol Cikupa. Proyeksi ini sudah termasuk penerapan skema Work from Anywhere untuk ASN pada 24 hingga 27 Maret 2025. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025 atau H-3 Lebaran. Dengan volume lalu lintas sebanyak 232 ribu kendaraan, naik 50% terhadap lalu lintas normal, namun turun 9% dari Lebaran 2024. Dan puncak arus mudik pada periode libur Lebaran dan Nyepi nanti kami prediksikan yaitu terjadi pada Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025 atau H-3 Lebaran atau kalau hari Nyepinya yaitu H-1. Dengan volume lalu lintas mencapai 232 ribu kendaraan atau naik 50% terhadap normal. Jadi terhadap normal naiknya 50%, tetapi karena udah ada pengaturan, mudah-mudahan ini benar yaitu turun 9% terhadap puncak arus mudik tahun 2024. Ya. Tapi masih cukup besar naiknya terhadap normal. Sedangkan nanti pada saat arus balik yaitu proyeksi volume lintas masuk Jakarta yang melalui 4 gerbang tol utama seperti yang saya sampaikan tadi pada periode libur Lebaran dan Nyepi adalah sebesar 2,29 juta kendaraan, selalu lebih besar sedikit, yaitu kita harapkan turun 0,5% terhadap periode Lebaran tahun 2024. Sebaliknya, arus balik yang berlangsung dari 31 Maret hingga 11 April 2025 diperkirakan mencapai 2,29 juta kendaraan. Sedikit menurun sekitar 0,5% dibanding tahun lalu. Puncak arus balik diprediksi pada 6 April 2025 atau H+5 Lebaran. Dengan volume 276 ribu kendaraan melonjak 62% dibanding lalu lintas normal dan naik 3% dibanding tahun sebelumnya. Dengan volume lalu lintas mencapai 276 ribu kendaraan atau naik 62% terhadap normal. Dan ini yang agak seremnya, saya kalau skenario-nya ini belum ketemu ya, nanti di lapangan naik terhadap puncak balik tahun 2024 ya. 2024 aja kita udah kewalahan, nanti ini tentunya nanti ada skenario khusus karena kita sudah dengan skenario yang ada masih naik 3% terhadap puncak balik tahun 2024. Cukup besar kalau 3% itu. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus yang sudah kami susun. Di sini adalah satu yaitu bottleneck di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 72 sampai dengan 66 arah Jakarta pada saat arus balik. Kemudian keterbatasan kapasitas arteri maupun akses pada exit tol Prambanan yaitu ruas tol Jogja Solo sehingga diperlukan pengendalian arus lalu lintas ke jalan arteri serta pengaturan arus keluar jalur fungsional Bojong Mangu atau arteri Delta Mas yaitu di Jakpek 2 Selatan dan masuk kembali nantinya melalui gerbang tol Cibatu atau Cikarang Timur. Itu perhatian-perhatian yang kita sudah analisa. Kemudian ketiga, kapasitas parkir dan fasilitas di rest area atau TIP. Seiring potensi peningkatan jumlah kendaraan melintas di jalan tol, Subakti menyebut Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah skenario mitigasi. Salah satunya meningkatkan kapasitas lajur transaksi di ruas tol Jakarta Cikampek, yakni dari 22 jalur menjadi 26 jalur.
Jasa Marga juga akan mengoperasikan ruas tol baru tanpa tarif alias gratis. Seperti tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan sepanjang 8,5 km dan memfungsionalkan ruas Prambanan Purwomartani sepanjang 6,78 km. Kemudian tol Jakarta Cikampek 2 Selaran segmen Sadang Bojongmangu sepanjang 31,25 km atas diskresi kepolisian, serta mengoperasikan fungsional tol Probolinggo Banyuwangi segmen Gending Paiton sepanjang 23,47 km juga tidak berbayar. Jasa Marga mengimbau para pemudik untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, mencakup pengecekan kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi. Pastikan kecukupan bahan bakar dan saldo elektronik, serta mengakses aplikasi Travoy guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jasa Marga Group.